Agar tidak banjir, sampah yang merupakan salah satu penyebab banjir harus dikelola dengan sistem teknologi yang tepat. Nah, seperti apa pengelolaannya? Kita saksikan informasi berikut ini. PT Godang Tua Jaya dan PT Navigate Organic Energy Indonesia merupakan mitra DKI Jakarta dalam mengelola sampah di TPST Bantar Gebang. Hingga kini, dalam pengelolaannya, dua perusahaan tersebut mengelola beberapa produk yang dihasilkan dari sampah, mulai dari pengolahan menjadi produk kompos dan biji plastik, hingga produk gas metan yang mampu menghasilkan energi listrik 2 hingga 3 MW listrik sekali produksi. Meskipun begitu, pengelolaan sampah yang menghasilkan produk ini bukanlah hal utama. Penjualan produk hanya sekedar meringankan pembayaran tipping fee yang diberikan kepada pengelola. Filosofi pengelolaan sampah itu adalah tujuannya cleaning service. Jadi tujuannya sampah dikelola sebenarnya supaya bersih. Cuma dalam proses menuju ke sana, ada produk-produk yang dihasilkan. Jadi kita harus selalu melihat bahwa tujuan kita adalah bukan menghasilkan produk tersebut. Ya, tujuan kita adalah untuk menangani sampah supaya bersih. Pihak pengelola sendiri enggan memberitahu pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk-produk yang dihasilkan tersebut. Berbeda dengan pengelola, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menilai produk yang dihasilkan dari sampah jauh dari target dan tidak sesuai perjanjian awal. Pemprov DKI menargetkan listrik mencapai 26 MW, tetapi kenyataannya hanya menghasilkan 2 MW. Sementara pengolahan kompos dan plastik tak sampai 50% terpenuhi. Nah, inilah yang akhirnya menjadi audit, ini menjadi hasil temuan dari BPKRI bahwa pertama ada kelalaian dalam pemenuhan kewajiban, satu. Yang kedua, ditemukannya kerugian daerah Pemda DKI Jakarta akibat dari harusnya semuanya itu dalam perjanjian kontrak selesai terbangun di 2011 harusnya, tapi sampai dengan hingga saat ini tidak terbangun sampai dengan di 2015. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lisman Manurung menilai cara pengelolaan sampah saat ini sudah ketinggalan, sementara teknologi dan manajemen selalu berubah. Jumlah penduduk pun terus mengalami peningkatan. Sistem mengelola sampah seharusnya berubah, mulai dari pengkategorian sampah dari masing-masing industri dan rumah tangga. Setelah itu, fokus dengan sistem teknologi terbaru. Dari segi pengeluaran masyarakat untuk sampah, baik sektor industri dan rumah tangga, itu saya perkirakan bisa mencapai 1-2 triliun per tahun. Nah, tidak perlu investasi dari perusahaan, tinggal memanggil pakarnya dari luar dan teknologinya dibeli, manajemennya dibeli, dimiliki oleh Pemda DKI. Pemerintah Provinsi DKI berencana membangun Intermediate Treatment Facility atau yang disebut dengan ITF, yaitu sistem pengolahan sampah di beberapa lokasi di Jakarta sehingga dapat mengurangi pasokan sampah yang ada di Bantar Gebang. Indriani Sembiring, Dika Widiarto, melaporkan untuk NET. Nah, perihal sampah dan banjir ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tidak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat bahwa kalau misalnya banjir terjadi itu ya jangan disalahin tuh Ciliwungnya gitu loh. Ciliwung itu penuh dengan sampah karena siapa pelakunya? Pelakunya adalah masyarakat. Jadi sekali lagi Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Tapi teman-teman ketika kecil itu di sekolah dulu pernah diajarkan kan oleh guru-guru atau orang tua jangan buang sampah sembarangan? Pastinya sih, ada sih di PLKJ dulu namanya. Iya, sampai sekarang
itu masih terpatri loh di saya, di Syahnas juga, Iya. di Adrian juga. Betul. Berarti Iya memang sebenarnya bisa dimulai dengan unit terkecil dari keluarga yang selalu mengingatkan pada anaknya jangan membuang sampah sembarangan karena itu nempel terus. Tapi sebenarnya hampir semua sekolah sih saat ini, terutama kayak yang masih di tingkatan sampai SMP ya, itu masih kok memberlakukan itu, bahkan lebih advance lagi. Seperti kayak sudah ada pengalokasian sampah-sampah. Jadi kalau kayak di sekolahnya Sharla, dia itu ada sampah yang organik, sama organik. Jadi dari kecil sudah harus dibiasakan. Oh, plastik-plastik di sini, yang kertas-kertas di sini, yang logam, aluminium segala macam di sini gitu. Benar-benar karena sampai gede gitu ya, apa namanya, selama-lamanya kita akan ingat. Tapi kalau misalnya kita bilang kita dulu terpatri sampai besar, saya tuh suka sedih Marisa Adrian kalau misalnya saya datang ke Car Free Day misalnya, atau saya datang ke Gelora Bung Karno. Oke, hari Minggu Nah, hari misalnya Minggu, gitu ya. saya biasanya bawa anjing saya kan. Anjing itu kan sangat ngendus sana sini kan. Nah, itu banyak sekali sampah di mana-mana sampai jadi anjing saya tuh nggak bisa lari, dia endus ini, endus sana, endus ini, endus sana gitu. Tapi kenapa begitu banyak ya? banget sampahnya. Karena bicara mengenai orang Jakarta itu, kalau misalnya orang Jakarta, khususnya ya kita bicara mengenai Jakarta ya, ketika pergi ke Singapura kenapa bisa nurut peraturan di sana, tapi ketika di Jakarta kenapa enggak ya? Makanya saya sih ngeliatnya ya waktu observasi saya ke sana banyak petugasnya. Tapi apakah kita memerlukan petugas tidak bisa menahan dari diri kita sendiri? Harusnya kan bisa ya gitu. Padahal ya masa harus ada sih yang marahin kita setiap kali kita mau. Betul-betul. Tapi apa mungkin karena jumlah tong sampah? Kalau di Jakarta, menurut saya kalau di daerah Sudirman sebagainya, itu cukup banyak kok sebenarnya disediakan tempat sampah. Jadi kan harusnya kita lebih disiplin lagi. Tapi kalaupun nggak ada tempat sampah juga masukin tas aja. Saya Nah, sama itu. Syahnas itu tasnya isinya sampah semua, Adrian. Begitu bagus sampah baru kita masukin semuanya. Benar-benar bagus tuh. Tanggung good idea tuh. jawab atas sampah sendiri. Oh iya, Nah, tapi tasnya bukan yang itu yang depannya H, belakangnya S itu kan, Aduh, atau yang sayang. L, belakangnya V gitu sayang ya. kalau 120 juta dimasukin sampah ya. Enggak.